Taman Marga Satwa Ragunan merupakan salah satu kebun binatang yang berada di Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Taman Marga Satwa Ragunan memiliki lahan seluas 147 hektar dan berpenghuni lebih dari 2.009 ekor satwa, serta ditumbuhi lebih dari 20.000 pohon yang membuat suasana serta lingkungannya sejuk dan nyaman. Taman Marga Satwa Ragunan sangat cocok untuk semua kalangan karena banyak sekali aktivitas wisata yang dapat dilakukan di sini, baik hanya untuk sekedar berlibur bersama keluarga, wisata edukasi, atau hanya sekedar mengisi waktu luang di akhir pekan. Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berkeliling di Taman Marga Satwa Ragunan. Mari disimak videonya agar teman-teman semua bisa tahu lebih dalam mengenai Taman Marga Satwa Ragunan. 1, 2, 3, funky. Teman-teman semua, selamat datang di Taman Marga Satwa Kebun Binatang Ragunan yang berada di lokasi Pasar Minggu sekitar 20 km dari pusat kota Jakarta. Berada di 50 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan 2.300 mm dan suhu 27 derajat Celcius dengan kelembapan 60% menjadikan Taman Marga Satwa Ragunan ini menjadi sejuk dan juga nyaman. Taman Marga Satwa Ragunan ini berdiri di tanah latosol dengan luas 147 hektar yang menampilkan sistem ekologi yang lengkap, bisa untuk pengetahuan teman-teman semuanya jika mengunjungi Taman Marga Satwa Ragunan. Taman Marga Satwa Ragunan ini pertama kali didirikan pada tanggal 12 September tahun 1864 oleh para pencipta hewan dan flora pada saat itu di Batavia dengan nama Culture Vereniging Plantain and Darenten at Batavia. Lalu namanya itu Plantain and Darenten. Lalu selanjutnya di tahun 1949 kebun binatang ini diganti namanya menjadi Kebun Binatang Cikini karena letaknya berada di Cikini, dan pada saat itu luasnya hanya sekitar 10 hektar. Kebun binatang itu tanahnya itu dihibahkan dari Raden Saleh, salah satu pelukis terkenal di Indonesia. Dan selanjutnya di tahun 1964 kebun binatang dari Cikini itu dipindahkan ke Ragunan Pasar Minggu menjadi Kebun Binatang Ragunan. Dan pada saat itu datanya tidak terlalu jelas ada berapa satwa, tapi ada sekitaran 500 satwa yang dipindahkan dari Cikini ke Ragunan. Dan akhirnya pada tanggal 22 Juni tahun 1966 Kebun Taman Marga Satwa Ragunan atau yang kita kenal dengan Kebun Binatang Ragunan akhirnya diresmikan dan dibuka untuk umum oleh Gubernur Ali Sadikin. Keberadaan Taman Marga Satwa Ragunan sebagai salah satu objek wisata yang banyak diminati wisatawan memiliki berbagai fungsi dalam proses pembangunan dan pengembangan wisata. Adapun fungsi itu sendiri antara lain sebagai sarana konservasi, edukasi, penelitian, dan rekreasi alam. Yang pertama yaitu fungsi konservasi. Taman Marga Satwa Ragunan berfungsi sebagai sarana konservasi yang melestarikan fauna dan flora. Fauna yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan terdiri dari 69 jenis kelas mamalia, 101 kelas aves, 34 jenis kelas reptilian, dan 16 jenis kelas Pisces. Jumlah keseluruhan jenis satwa ada 270 spesies dengan jumlah koleksi mencapai kurang lebih 3.000 ekor satwa. Beberapa contoh satwa endemik dan langka yang berhasil dikembangbiakan di Taman Marga Satwa Ragunan yaitu orangutan, owa Jawa, komodo, harimau Sumatera,
babi rusa, dan lain-lain. Selain fauna atau satwa, flora yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan terdiri dari 171 jenis tumbuhan dari seluruh tanah air yang langka dengan jumlah mencapai 15.389 pohon. Fungsi flora adalah sebagai paru-paru kota karena tumbuhan dapat menghasilkan oksigen dan mereduksi gas-gas karbon dari proses pembakaran dan aktivitas lainnya. Selain itu, tanaman atau hutan kota di areal Taman Marga Satwa Ragunan mampu mengefektifkan proses peresapan air tanah sebagai cadangan air untuk kebutuhan hidup manusia. Yang kedua yaitu fungsi pendidikan atau edukasi. Taman Marga Satwa Ragunan memberikan sarana pendidikan tentang satwa kepada pengunjung. Pihak pengelola menyediakan pelayanan berupa pemandu wisata, pemutaran film dokumenter tentang satwa, perpustakaan yang nyaman dan relatif lengkap, serta kegiatan pendidikan lain dengan suasana yang dikemas dalam suasana alam. Selanjutnya, fungsi penelitian. Sebagai salah satu kebun binatang terbesar, Taman Marga Satwa Ragunan juga menjadi salah satu pusat penelitian satwa-satwa langka yang ada di Indonesia. Para peneliti, pelajar, mahasiswa baik dari dalam maupun luar negeri melakukan observasi tentang perilaku satwa, reproduksi, pakan, dan sebagainya sebagai bahan untuk kajian ilmiah. Dan yang terakhir yaitu fungsi rekreasi alam. Taman Marga Satwa Ragunan merupakan wisata yang bernuansa alam, menjadi salah satu daya tarik tersendiri karena selain udaranya yang masih bersih dengan rimbunnya pepohonan yang ada, juga dapat menikmati keelokan satwa yang sangat eksotis. Halo teman-teman, kembali lagi nih sama aku Dini dan ada teman aku Dinda. Nah, saat ini kita udah ada di salah satu hewan mamalia darat yang paling tinggi. Nah, yang ada di belakang kita, jerapah. Ayo kita lihat. Nah, saat ini kita udah berada di kandang jerapah nih teman-teman, seperti yang ada di belakang kita. Nah, tahu nggak sih kalau jerapah ini merupakan hewan mamalia endemik yang berasal dari Afrika. Nah, jerapah ini memiliki tinggi 4,8 sampai dengan 7 meter loh. Nah, karena tingginya itu, jerapah dinobatkan sebagai hewan darat tertinggi. Nah, tahu nggak sih kalau misalnya jerapah betina lebih pendek dibandingkan dengan jerapah jantan? Nah, benar banget Kak. Nah, jerapah ini juga punya berat sekitar 1-2 ton. Lalu jerapah ini juga memiliki banyak banget keunikan nih teman-teman. Apa aja sih keunikannya Kak? Ya, banyak banget. Nah, seperti yang teman-teman lihat nih, kaki jerapah yang depan itu lebih panjang dibandingkan dengan kaki belakangnya. Kenapa begitu? Karena kaki depannya ini digunakan untuk menopang tubuhnya dan juga lehernya yang panjang. Nah, teman-teman juga bisa lihat di kepala jerapah ini ada 2 tanduk. 2 tanduk itu terbuat dari tulang rawan yang ditutupi oleh kulitnya. Nah, iya benar banget. Selain itu, keunikan jerapah memiliki jantung yang sangat besar dengan beratnya ini mencapai 10 kg. Nah, jerapah ini jantungnya dalam semenit bisa memompa darah yaitu sampai 600 liter darah. Nah, keunikan yang terakhir, jerapah ini bisa tahan loh, dia nggak minum sama seperti dengan onta. Kira-kira jerapah ini tahan berapa lama sih Kak kalau nggak makan? Nah, jerapah ini bisa bertahan sampai dengan 3 minggu dan dia menyimpan cadangan airnya itu di punuknya jerapah. Itu. Nah, sekian dari kita berdua. Terima kasih, sampai ketemu lagi.